Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan Rahayu. Perkenalkan, saya Kadek Nopi Aryati SPD MPD, guru fisika di SMA Negeri 2 Semarapura, yang terletak di Kabupaten Kelungkung, Provinsi Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan judul Pembelajaran berdiferensiasi dengan metode siapkan kopi. Semenjak diluncurkannya kurikulum Merdeka pada tahun 2022, kini sudah terdapat lebih dari 300 satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum Merdeka. Melalui peraturan Mendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Secara resmi, kurikulum Merdeka menjadi kerangka dasar dan juga struktur kurikulum yang berlaku bagi seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Kurikulum Merdeka memberikan kepercayaan kepada guru untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan konteks dan juga sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh satuan pendidikan. SMA Negeri 2 Semarapura merupakan salah satu sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka. Oleh sebab itu, seluruh kegiatan di sekolah, baik itu intrakurikuler, co-kurikuler maupun ekstrakurikuler, diupayakan untuk menerapkan Merdeka Belajar, yang tentunya dengan harapan terwujudnya insan profil pelajar Pancasila. Setiap mata pelajaran di satuan pendidikan pada kurikulum Merdeka diharapkan untuk mengupayakan Merdeka Belajar, tidak terkecuali mata pelajaran fisika. Akan tetapi, mata pelajaran fisika masih dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit, tidak menyenangkan. Bahkan, beberapa anak tidak mengetahui tujuan mereka belajar. Hal tersebut tidak terlepas dari pengalaman yang mereka dapatkan sebelumnya. Kita tahu bahwa setiap anak merupakan pribadi yang unik dan khusus. Mereka memiliki kesiapan, profil belajar, minat, serta potensi yang beragam. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi guru tentang bagaimana menciptakan pembelajaran yang sukses dalam keberagaman tersebut. Menyamaratakan kemampuan mereka dalam pembelajaran, menjadikan pembelajaran kurang optimal. Sejalan dengan itu, maka penulis sebagai guru fisika mencoba untuk lebih mengoptimalkan pembelajaran di kelas dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, yang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kurikulum Merdeka. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu aspek penting dalam kurikulum Merdeka yang mengakui perbedaan individual siswa dan memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Sebelum pembelajaran berdiferensiasi dengan metode siapkan kopi dilaksanakan, maka yang pertama kali dilakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa dengan siswa mengisi Google Form pemetaan kebutuhan belajar. Berdasarkan respon dari Google Form inilah guru dapat mengetahui bagaimana gaya belajar siswa, tingkat pemahaman dan kemampuan siswa. Nah, respon siswa terhadap kuesioner pemetaan kebutuhan belajar siswa kemudian dianalisis untuk mengetahui persentase atau jumlah siswa yang memiliki gaya belajar auditori, visual, maupun kinestetik. Setelah gaya belajar siswa dipetakan, dilanjutkan dengan penyediaan sumber belajar yang beragam atau diferensiasi konten. Siswa yang memiliki gaya belajar visual disediakan konten berupa bahan ajar dalam bentuk PowerPoint, buku bacaan, artikel, mind map, video praktikum, dan lain sebagainya. Beragam bahan ajar ini dibuat dengan bantuan teknologi Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan, yaitu dalam hal ini menggunakan Gamma AI dan juga Gemini AI. Siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik disediakan sumber belajar berupa alat dan bahan praktikum dan juga menggunakan aplikasi PET, yaitu Basic Education Technology. Siswa yang memiliki gaya belajar auditori disediakan bahan berupa berbagai cerita yang berkaitan dengan materi pelajaran dan juga podcast, termaksud di dalamnya adalah rekaman suara. Langkah selanjutnya adalah pemilihan metode pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi juga melibatkan penggunaan metode pengajaran yang bervariasi. Nah, metode pembelajaran yang digunakan disesuaikan dengan gaya belajar siswa, dan ini merupakan diferensiasi proses. Pada kegiatan pendahuluan,
Guru mengucapkan salam, mengecek kehadiran siswa, menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu termasuk juga melakukan apersepsi, dan guru kemudian membagikan bahan ajar untuk masing-masing kelompok. Pada kegiatan inti diawali dengan siswa melakukan eksplorasi konsep berdasarkan bahan ajar yang disediakan dengan didampingi oleh guru. Nah, setiap kelompok berdiskusi untuk mengisi lembar kerja peserta didik atau LKPD. Kelompok gaya belajar visual menyimak dan melakukan eksplorasi serta elaborasi konsep dari bahan berbentuk PowerPoint, buku bacaan, artikel, mind map, dan juga video praktikum. Nah, kelompok auditori menyimak dan melakukan eksplorasi serta elaborasi konsep dari bahan ajar berbentuk video podcast dan juga rekaman suara tentang materi pelajaran dengan menggunakan handphone mereka. Nah, kelompok kinestetik melakukan pembelajaran dengan melakukan sendiri berbagai percobaan yang berkaitan dengan materi pelajaran, baik dengan alat dan bahan praktikum maupun dengan menggunakan aplikasi pad. Selain keberagaman gaya belajar, siswa juga memiliki keberagaman dalam kemampuan memahami suatu materi pelajaran. Meskipun gaya belajar mereka sama, tetapi kecepatan mereka dalam memahami materi juga beragam. Terdapat siswa yang lebih cepat paham, terdapat juga siswa yang mungkin lambat memahami materi. Nah, untuk mengoptimalkan proses pembelajaran tersebut, guru menggunakan metode siapkan kopi. Metode ini merupakan metode yang dirancang sendiri oleh guru. Metode ini merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalisasikan dari aset yang dimiliki di kelas. Siapkan kopi merupakan akronim dari sharing ilmu, aplikasikan konsep fisik. Maksud dari metode ini yaitu siswa yang memahami materi pelajaran lebih cepat dari siswa yang lain dalam gaya belajar yang sama itu akan melakukan sharing ilmu atau pemahaman yang dimilikinya kepada teman-temannya dengan tetap didampingi oleh guru agar tidak terjadi miskonsepsi. Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan kegiatan penutup. Sesuai dengan kesepakatan sebelumnya bahwa pemilihan penilaian dilakukan setelah pembelajaran berakhir. Dalam pembelajaran fisika dengan materi fluida ini, siswa sangat antusias dengan membuat suatu produk tentang alat sederhana tentang fluida. Praktik baik yang saya lakukan ini merupakan salah satu proses belajar menuju pembelajaran yang lebih baik. Hal ini sudah pastinya terdapat kendala-kendala yang saya temui selama melaksanakan pembelajaran ini. Kendala yang pernah dihadapi dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah bagaimana guru dapat mengakomodir seluruh kebutuhan anak, terutama menyediakan berbagai konten yang sesuai dengan gaya belajar anak. Namun, kendala ini dapat diatasi dengan melakukan diskusi dengan rekan sejawat dan juga dengan mencari berbagai sumber belajar. Dengan berkembangnya teknologi saat ini, sangat membantu guru dalam mengembangkan bahan ajar dengan cepat dan hasilnya menarik serta kreatif. Kendala ini dapat teratasi dengan teknologi Artificial Intelligence atau sering disingkat dengan AI. Teknologi AI dapat membantu guru dalam menyiapkan bahan ajar. Kendala berikutnya yang dialami adalah alokasi waktu yang disediakan tidak mencukupi. Artinya tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Hal ini disiasati dengan melakukan beberapa hal yang dapat mengefisienkan waktu. Di antaranya dengan membagikan lembar kerja dan bahan ajar pada pertemuan sebelumnya. Kendala ini dapat teratasi dengan adanya kolaborasi antara guru dengan siswa maupun antar siswa. Siswa awalnya merasa sangat pesimis, terutama dalam mengaplikasikan pemahaman mereka dalam wujud penilaian yang mereka pilih. Akan tetapi, dengan kerja keras dan kolaborasi di antara mereka, mereka mampu menunjukkan kreativitasnya. Salah satu alat peraga yang saya buat adalah pompa air. Saya bangga membuat alat peraga tersebut karena saya bisa memperlihatkannya kepada guru dan kepada teman-teman. Demikianlah praktik baik yang saya lakukan. Semoga apa yang saya bagikan dapat berinspirasi dan juga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu.